Bagaimana Allah katakan alhaakumut takatsur, pasti akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai sedo. Ini lho Pak sing disebut su'ul khotimah. Akhir pati ini wonten mriku. Naudzubillah, semoga kita tidak digolongkan orang yang seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Umpomo jenengan sedawa yang nggak pun semerap dalam piyambak-piyambak dah. Sudah tahu rumahnya masing. Coba nanti kita pulang sama-sama merem kabeh. Kula mboten purun. Cuman sampai merem, lampune kabeh dipateni, lampune sepeda iku sampean pateni, jenengan kundur. Pertanyaan kula, tekan griya mboten? Jawab kula sederhana niku. Tapi jikalau jenengan ini mripate niki netron jenengan melek, lampune yo padang, dalane padang, ngerti dalan, mesti tekan omah. Sebetulnya ini sanepan sama di dalam diri disebut insanul kamil. Dalam surat At-Tin ayat 4 ayat 5, tolong dibuka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua manusia, entah iku anake jenderal, anake orang biasa, anake wong Islam, anake wong Nasrani, semuanya disebut insan, itu menungso. Gusti Allah iku nyiptakno dengan sebaik-baiknya, di dalam derajat yang paling tinggi, fi ahsani taqwim. Jasad dan roh sampean kali kula niki betul-betul fitrah ing ngersani Allah, ing ngersani Sang Hyang Dumadi. Alastu bi rabbikum, betulkah aku iki Tuhan? Sebetulnya jenengan kali kula sudah pernah bertemu Allah, sudah. Al-Anfal 72 kalau nggak salah. Jenengan jawab qalu bala syahidna, nggih Gusti, jenengan pangeran kula. Yo, ya dah, dialog pun ya dah. Akhirnya dilahirkanlah kita. Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, entah anaknya orang Islam, orang Nasrani, Hindu, Buddha, semua ruhnya itu dalam keadaan takwim, keadaan suci fitrah, walaupun itu hasil Salome. Tahu Salome? Oke. Satu lubang rame. Tapi ketika saat menjelang akil balik, tsumma radatnahu asfalasa filin, dijatuhkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hayawan. Ulaika kal an'am balhum azal. Mengapa demikian? Karena kita telah menjadi budaknya hawa. Lah itu persoalannya. Jangan dikira sholat itu gak ada kepentingan nafsu. Kepentingan nafsu, mohon maaf loh ya, disyariatkan.
gak diterangkan. Kalau di syariat diterangkan, nek elek ya teko nafsumu dewe, nek apik teko Gusti. Wes, memang syariat seperti itu. Pelajarannya belum menginjak ilmu kaweruh, belum menginjak Al-Qur'anul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa dinulis ning bisa diwaca. Nggih, mohon maaf. Ini ku terus si Bapak mau apa condro sastro jendro. Lah ngoten Mbak nggih. Leres. Walaupun Jawa tauhid iku. Mengapa harus dijawakan dulu? Karena orang Jawa dulu diwurui Arab ya ora iso. Maca bismillah besemele. Tapi ruhaniahnya condong menyang gesang. Klit. Fafiru ilallah. Kita diajarkan syariat. Oh, winter maca Quran. Ya. Tapi hati kita belendes. Tahu belendes? Atau dari kebenaran. Iki miturut kacamata hakikat. Pun nyun sewu. Ketika saat hati ini awal-awal mengenal dunia disebut akil balik, cara fikih kapan akil baliki anak laki dan perempuan sudah diterangkan. Tondo-tondonya sudah. Inilah sejak awal inilah hati kita telah mencintai selain Allah. Selain Allah wujudnya. Disitulah Allah katakan summa radadnahu asfala safilin, dijatuhkan dalam tempat yang paling rendah. Terus barangkali ini terjadi terus seperti ini sampai mati, maka miturut surat Al-Isra ayat 72, berhubung mata hatinya ruh ini buta, disuruh untuk sampai wa inna ilaihi rajiun, nggak bisa. Makanya mengapa di dalam Quran mengatakan muncul nama Anar. Anar itu panas. Syariati roh neraka. Mengapa Anar? Terus sing nguasai Anar ya sopo? Yang menguasai jannah, nikmat, rahmat, ya sopo? Siapa? Lah Allah lagi toh. Makanya semuanya wa inna ilaihi, cuman yang satunya itu ono nggon panas, nggon rak penak, nggon penuh adab, tapi yang jannah iku mau sampai mantuk mripate gak buta, jalani padang sebab lampunya bersinar, nyampe teng griya selamat. Saya kuluna ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak takon marobuka. Takon ini. Gusti Allah ngomong ngene Kak. Ngomong napa Gusti? Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat, ya. Cara syariat jannah, ngoten lho. Bisalamin aminin, dengan selamat, santau, aman, gak keceklung kali. Karena jenengan tahu mana jalan, mana jurang. Mengapa bisa membedakan? Karena terang. Kedua, mata tidak buta. Nyampe lah sampai di rumah. Nyun sewu. Sinten mriki sing tadi dalang.
Yang bertanya tadi niku wau Gus, niku dalang. Masya Allah. Rodok bedek kula rodokan. Aku yakin Pak Dalang iku sebelum ngencep, sebelum ngelakokno golongan kanan ambek kiri, ngastino ambek ngamarto, digebiar dulu namanya clear. Lah ngoten nggih. Gak mungkin Pak Dalang keliru ndeleh. Sing golongan negara ngamarta mesti wonten sisih teng ler sambah. Sing ngastina mesti ana sisih kiwa. Kabeh engko nek wis mari tanggapane mlebu kotak. Dadi siji sak kotak. Ora enek sing meteng. Waktu digebyar lakon mesti pertama golongan ngamarto dikalah-kalahno. Kalah-kalahno. Tapi nanti kalau sudah tutup entek ceritani, jejer lakoni, gitu, nyun sewu ya. Mesti sing menang sing pundi? Sing golongan, menurut cerita, sing menang sing golongan ngamar, nggih ya Pak Dalang. Leres nggih? Kula niki mboten ahli dalang, cuman mbah kula. Cacane mbah iku ana sing iso dalang. Namine Dalang Somadi. Mojokerto bae. Walaupun wafat tahun nanti. Tapi kula mboten nate diajari ilmu pewayangan. Cuman nek mbah kula dhewe nate sanjang ini, ngger ilmu tauhid iku persis ambek lakune menungso iku yo antarane dalang ambek wayang. Wayang iku umpama Bagong metu, duduk Bagonge sing ngomong. Sing ngomong iku dalang. Asline koyoke makhluk sing ngomong. Tapi nek gelem nonton dalange asline Gusti Allah. Mula sangka iku ilang ana wayange. Kuwi nek kepingin ketemu dalang, yo ilang ana wayange, amu ketemu dalange. Artine apa? Ketika Bagong ngomong ojo ndelok Bagonge, tapi ndelok dalange. Walah. Mengapa demikian Pak? Dulu itu diplesetkan seperti ini tauhid itu. Nggih mohon maaf, nek terang-terangan kados kula ngeten langsung dipateni biyen niku. Ceritane Sayyidina Ali, ceritane Al-Khalat. Neng Indonesia ceritane Syekh Siti. Karena masa 14 abad ini Allah memang simpen ajaran ilmu kaweruh ini. Artinya disimpen, tidak digelar di tengah bahasanya juga bahasa Saneman. Karena apa? Karena nyun sewu 14 abad berarti 1400 tahun. Golongan Khawarij itu kuat Pak. Khawarij. Ini kita sing membunuh Sayyidina Ali. Apal Quran Pak, golongan Khawarij itu apal hadis. Iya, pinter maca kitab. Nggih sampeyan njopo. Tapi ilmu jerone kosong. Makanya di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan pelajaran pada kita. Kuwi ngger nek goleki kanca CS ide kanca sing ngalim ilmu batine. Senajano walaupun ilmu dohire dek iku bodoh. Iki maksudnya apa? Jenengan kudu apabila kita mencari teman dekat, carilah teman yang laku.
Aku atine nang Gusti Allah. Walaupun dia nggak ngerti ilmu syarek, wis mentok to Pak niki. Cari yo konco CS itu dekat. Seperti itu daripada kamu cari alim ilmu dohire ning ilmu jero niku celup. Sebab apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Mesti sampean kok nek kekancan konco sing laku mang ya, jenengan ati sampe ditarik nang Gusti Allah. Mesti dikenal. Makanya sampean nek gembul dalang, mesti diajarno ilmu tentang kawer. Semuanya iku cantrik. Ide. Cek cantrik iku pernah wayah metune Petruk ditokno Bagong. Nanti nyuwun sewu Pak Dalang nanti menemukan cantrik jenengan kados ngoten mboten nggih? Mboten nate. Karena apa? Cantrik itu kekasih dalam. Habaib jamak dari Habib di dalam surat Ali Imran ayat 31, yuhibbukumullah. Siapa sih yang dijadikan kekasih Allah itu? Merekalah yang hatinya sudah makrifat datang Allah. Itu kekasih Allah, itu yang pantas diceluk Habib. Tapi mereka gak mungkin ngaku-ngaku aku Habib. Gak mungkin. Justru nek konangan, justru dia malah singit, sembunyi, menutupi titel yang disematkan Allah. Dengan cara apa? Gampang. Cara ini enak-enak ngaji, sarung coplok. Enten iki nyun sewu. Budal nang sawah, budal nang pasar, budal nang dindi. Akhirnya sih nggak seneng. Oh, gurumu koclok. Ngerti ya? Lengge. Terjadi seperti ini. Supaya cegak diterko di depan manusia itu kekasih Allah. Seperti itu, Pak. Banyak kayak ngoten niku. Padahal dia nggak gila. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Tak jawab. Sing meripat atine, meripat roe sik wuta nangone Gusti Kang Maha Suci mesti kesasar. Sing enggak ya enggak kesah. Makanya syariat ngomong wong mati iku ono macam loro, suul khotimah ambek husnul. Dalile sampean buka nang surat Al-Isra ayat 72. Pun seperti itu. Iki Quran yang tak sampaikan itu adalah wahyu tanpa dinulis. Ning iso diwaca. Yaiku wejangane Gusti Kang Maha Suci sing ditancepno ning jero dodo jenengan. Berarti papane mana? Hati jenengan. Pulpene mana? Lesane Allah. Rupa tulisan mana? Keterangan itu. Akhirnya mlebu ning telinga sampean jatuh di dalam hati. Sampean tingali nengone salah satu ayat. Ayat iku wahyu Allah itu manakala air 7 dunia dikumpulkan jadi satu, itu tidak cukup dijadikan sebagai tulisan. Pohon-pohon seluruh alam dunia ini dijadikan satu sebagai pulpennya. Gak cukup. Wahyu itu yang bagaimana? Itulah Al-Quranul Qadim. Lo tambah mana? Pun, monggo, nonton lagi. Monggo.
Punten ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu yai kula kepingin ngudi kawruh babagan masalah pertama, masalah ngamalan solehan. Niku wau jenengan artikan kholwat. Niku. Terus kedua masalah kholwat. Ingkang jenengan jelasaken kanthi kuwadah, intinya semua maujud itu la maujuda illallah. Terus ati supados sampai bisa mengatakan bahwasanya la maujuda illallah, ora ono sing wujud kecuali Allah. Niku nopo enten toto carane coro-coro kholwat niku yai. Sebab lek kados jenengan tasih umur 13 tahun sampun majeduk ngapunten. Niku wau kadose barang sing mauhub. Lah sementara kados kula ngeten iki kan betul-betul awam sampai sekarang. Terus niku wau nopo enten laku-laku sing kedai dipun lakoni sehingga uang niku saged teng makom kholwat niku wau yai. Mekaten saking kula saderengipun matur nembah nuwun atas penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Sebelum saya jabarkan, tak jawab secara ringkas. Wonten, Pak. Wonten. Mungkin ketika jenengan kali kula masuk dunia toriko yang muktabaroh ya, dikasih khususiyah, aurat khususiyah. Lah aurat khususiyah itu tertumpul di dalam dzikir sir. Niki sepengetahuan saya ketika saat saya mengalami atau menjalankan khususiyah itu. Ada yang mengatakan suluk, ya. Ada wasilah-wasilah yang harus kita baca. Ada untuk menyambungkan sanad-sanad kemursidan antara A ke B, B ke C, C ke D sampai kanjeng Nabi. Itu tata cara di dunia torikoh. Niki jujur mawon, kalau tak omong, kalau mboten purun mengatakan pengalaman orang lain. Nanti khawatirin kok boleh aku meriksa atine orang lain. Enggak. Kalau tak meriksa hati kula diri. Ngeten Pak. Ketika saat itu saya kholwat atau suluk di dunia torikoh, bimbingan langsung abah saya sendiri, ya, mohon maaf, saya tidak dibekali pengetahuan bahkan keterangan tentang dzikir la ilaha illa anta yang memunculkan dzikir sirul asrar. Saya hanya dibekali dzikir la ilaha illallah jari, la ilaha illallah sirri, sehingga jujur mawon, walaupun saya berwasilah terhadap para mursyid di atas sampai kanjeng Nabi, saya nggak bisa sampai kepada Allah. Artinya saya berobitoh masih terhadap makhluk. Apa sih robitoh? Tawajuh. Apa sih tawajuh? Penghadapan.
Entah apa alasannya, saya kok dididik seperti itu. Ternyata sekarang jawabannya terurai. Karena memang kelas masing-masing. Kelas syariat, thariqah, juga beda pelajaran ini. Hakikat juga beda. Dulu nggak paham. Akhirnya saya mengalami proses seperti itu. Sampai tahu Datuk Maringgi nih, Pak. Kalau guru, luweh guru teko kuwi. Insya Allah. Mohon maaf. Nek, hari ini tadi aku hanya nyoplok sarung si kecil. Dulu sudah lepas semuanya. Kata wong kampung kula niki gendeng. Nek wonten orkes ngono mesti tak unggahi. Mesti buyar. Biduane keplayu. Loh, muni aku ya ora ngerti. Kok umpama saya biaklin punya akal. Lah izin toh Pak ya? Izin. Karena saya bigori aklin. Padahal itu sih tahun kemarin aja, 2006 kalau nggak salah. Seperti itu. Ya kok nemen tambahan. Jari wong kampung, kula niki gendeng. Niku zamane kula dereng dadi kades. Dereng. Nggih, mohon izin Pak Kades. Kula sampun 2 periode niki kula nggih. Sampak sakniki ngapunten Kang Kathah. Lho niku kok malah aku didadekno lurah mek wong kampung. Padahal awali iku mengatakan saya gendeng, ajarannya gak bener. Ngeten Pak, ternyata wong nek durung iso nrimo, akhirnya nyalahno, ojo disalahno. Dia butuh proses. Apa ajaran yang saya sampaikan yang sifatnya ini urusan ruhaniyah hati, ilmu tauhid ke dalam, kan susah diterima bagi kita yang masih di syariat lagi toh. Terus apabila ingkar membenci, ojo dibenci karena beliau juga butuh proses. Ternyata jawabannya ada di sini. Kok malah kalau dilebokno penjara loh Pak niku. 3 tahun Pak Kades, kula Pak Kades mau izin. 3 tahun. Kok malah kula mulai sing yang jemput itu adalah warga sendiri. Apa iki? Ternyata dikongkon dadi lurah. Nggih pilihan Kades masalahnya. Iku tahun 2012. Bulan gak salah itu bulan 10. Bulan 12. Pelantikannya tanggal 29 Desember. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang belum paham terus benci terhadapmu, jangan dibalas benci. Karena beliau dereng paham. Makanya kula munggah panggung kalau wau kan ada yang membenci, gitu. Saya nggak boleh membenci karena mereka belum paham. Coba kok gelem dadi anak kecil umur 2 tahun lah ya, kok naik ke panggung muda, berani nggak? Anak kecil berani. Coba jenengan girap-girap. Pun kembali kepada pertanyaan Pak, untuk menuju ke Majedub atau ke Wasilun memang ada cara Pak. Dalam kitab Hikam ada 2 jalan beliau memberikan penjelasan. Pertama sistem Majedubun, yang kedua sistem Wasilun. Jujur mawon yang ku sampaikan adalah Wasilun Pak. Apa sih Wasilun? Tetap menjaga status akliyah, berarti masih bersinggungan dengan hukum syariat. Tapi ruhaniyah inilah yang menunggangi, menumpai daripada syariah. Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana sholatnya Rasulullah?
Saya jawab lewat Al-Quranul Qadim. Sholat beliau itu syariat yang bernuansa hakikat. Dengan begitu bisa gambarannya bagaimana? Buka di dalam surat Al-Baqarah 238. Itu beliau. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Wassolatil wusta itu sholat daim. Kalau bahasa tafsir muhakamah, wassolatil wusta ulama ini khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib. Khilaf. Padahal sebelum wassolatil wusta itu didahului as-sholawah. Hafidu ala sholawah ay al-maktubah. As-sholawah itu jamak berarti kata, jamak itu banyak berarti 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yes. Ulama syariah ahli tafsir al-wusta itu tengah, akhirnya ditafsirkan nek umpama itu tadi duhur atau asar. Ini sore asar apa? Duhur sama subuh. Terus di atas asar maghrib sama isya, ini tengah. Tapi coba dibuka di dalam kitab tanpa tulisan. As-sholatul wusta was-sholatil wusta itu adalah ay as-sholatun daimun. Sholat sing langgeng. Sholat langgeng itu sholat roh 24 jam. Kalau beliau jenengan tidak hanya sholat secara syariah saja, tapi juga secara hakikiyah, tidak hanya jasmania saja, tapi juga rohania, maka wakumu. Terusnya ayat itu ada koma ya. Wakumu lillahi qanitin. Qanitin memakai makna ay khosyiin. Tegakkanlah, jagalah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Khusyuk itu bertemu Allah. Nek bertemu Allah, jelas hati sampean dilalaikan Allah terkait apapun selain Allah. Sebab selain Allah apapun itu sudah tidak wujud. Bagaimana Anda akan ingat pada sesuatu yang tidak wujud? Nggak bisa. Dunya saisine iku wis gak wujud miturut pandangan makrifat hati sampean. Apa mungkin hati sampean akan bisa ingat pada sesuatu yang tidak wujud? Gak mungkin dong. Justru hati sampean iku hanya teringat pada sesuatu yang itulah namanya khusyuk. Lah, untuk sampai di situ Bapak Ibu, dalam thariqah saya diajarkan wasilah kepada si A, si B, si C dan seterusnya yang katanya sampai pada Rasulullah. Dan robitoh saya, tawajuhnya saya harus menghadap mursyid, wajah mursyid, yang alasannya hanya lewat aku, kata mursyid itu kau akan bisa sampai ke Rasul. Wasilah. Jujur Pak, tak jawab. Puluhan tahun saya tidak bisa. Mengapa demikian? Akhirnya kutemukan dalam Al-Quran satu ayat tentang tawajuh. Al-An'am 79 dibuka. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau itu robitoh bertawajuh terhadap selain Allah. Bulan bintang. Oh, iku bae Tuhanku. Ternyata ketika pagi datang bulan bintang oh bukan. Ketemulah matahari. Oh ini lebih besar. Ketika maghrib matahari tidak oh bukan berarti. Akhirnya jawabannya robitoh. Tawajuh yang benar adalah ini wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda
hanifan wa ma ana minal musyrikin. Biasanya ono papan, ono tulisannya kan papan. Ya Allah niku papan. Ya aku tolak wau kula kita tembok iku. Sempurna sing kathah nggih. Ngapunten, mohon izin Pak Kades nggih. Sumpah lho tak kira tembok. Ono tulisannya. Al-An'am, mohon izin nggih. Al-An'am 7, 9 ini terus tinggal pilih madhep teng pundi. Samawati wal ardh. Terus di belakang ayat ditutup wama ana minal musyrikin. Pun kata tulis tidak saya tulis semua. Ini wajah tu wajah lilladzi fataros samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Pun ngeten Pak. Robitoh tawajuh menghadap yang benar miturut ayat itu. Nabi Ibrahim langsung pada wajah Allah. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku Ibrahim wajah terhadap wajah Allah. Kalau beliau menghadapnya ini, maka wama ana minal dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Tetapi jikalau hati jenengan iki menghadap samawati wal ard, iki kan sifatnya ini lilladzi fatara kang dadekake samawati wal ard, iki ndadekno iki. Kalau kita hati teringat isine langit lan bumi, berarti ayat di belakang manafika kanggo wa ana minal, dan saya tetap golongan orang menyekutukan. Berarti sholat saya ketika ingat selain Allah, berarti secara kacamata hakikat, bukan syariat, saya telah menyekutukan Allah dengan Lah untuk bisa hati kita makrifat tawajuh pada Allah, bon, kena dinggu, kena boten, ya. Biar korban kula tok mawon. Sampeyan tak duduhke numpak pesawat, gak usah numpak sepeda atau numpak mobil. Engko nek numpak mobil, numpak sepeda, kok sampeyan ketemu bangjo. Ketemu bangjo. Engko nek pas lampu merah mandek sampean. Engko nek sampean ngelak tuku ketok wong dodol kopi leren mlebu warung sing dodol rokane ndukur dengkul. Akhirnya kopi tubruk gak budal-budal sampean. Pun iki ana jalan sing jalan itu kilat. Tergantung jenengan purun atau ndak, monggo. Sampai gak usah tanya, iku sanate mutasil lah. Wes, saya tidak bicara itu. Sanat itu apa sih? Mutasil apa sih? Sambungannya itu. Bon. Ada hablum minannas, ada hablum minallah. Hablum minallah itu tidak pakai yang lain. Langsung hubungan sampai dateng Gusti. Dewi ku anake rampok, anake wong gak iso, wong awam, apa iso lajunan Gusti Allah. Pak nyun sewu ya, jenengan jangan sampai pesimis.
Allah ketika saat menjadikan hambanya sebagai kekasihnya, itu di dalam Al-Quran tidak ada yang kutemukan kudu anake Nabi, kudu ada nasab wali. Boten. Allah hanya memakai isim nakiro, mayyasha, tidak isim ma'rifat, isim nakiro. Bukan nama yang dikhususkan. Oh, kalau tidak anaknya, kalau bukan anaknya wali, gak iso, gak bisa. Kalau tidak anaknya nabi keturunan, gak bisa. Nyun sewu, estu nyun sewu. Jenengan walaupun anaknya 21, tahu 21 nggih? Bisa. Sebab Allah di dalam Al-Quran selalu memakai mayyasha, hamba yang dikehendaki. Ternyata jawabannya hamba yang dikehendaki. Ali Imran buka ayat 31. Siapa yang mengikuti terhadap Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan jadikan Anda sebagai kekasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kesalahan jasmani jenengan, jasmani molimo, dan kesalahan rohani syirik Allah hapus. Sebab gedhe kaya apa dosa, jikalau yang turun itu rahmat, maka dosa itu lebur. Hikam buka. Tapi nek sing turun itu sifat adile Allah, wah gak ono wong sing mlebu surga wae. Ora enek. Sebab apa? Nyun sewu. Nek di urus-urus, diusut-usut, nyun sewu. Apa yang jenengan makan kali kula niku subahat kabeh. Niku sing untung subahat iku. Subahat antara haram dengan hal. Contoh, nyun sewu. Jenengan kerja toh nang pabrik, oke. Pabrik sapa? Pabrik wong di luar Islam. Misalnya kita misalkan fanatik-fanatikan ya. Nah, ini syariat mau fanatik. Kerja dia pabrik beteng. Sing di pabrik sapa? Wong selain agama Islam. Yun sewu. Sama halnya kita bantu orang selain Islam. Lah ngono tak? Lu bayarane sampean pangan ya apa? Loh, iki nek diusut-usut nggak bisa murni, Pak. Pingin murni udan-udan mangap. Ya iku murni pun. Wes tuh. Saiki Pak Tani nyun sewu. Banyune sawah. Kadang-kadang sawah itu banyu gilir. Lah ngoten nggih Pak Kades nggih. Dudu gilir kadang-kadang nyolong. Lah ngoten nggih. Loh, Pak, kadang nyogok. Wis ta, Pak. Sampai nek ngusut-ngusut hukum sing kaya ngono, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan wis gak murni. Jenengan budal nang ngene Mekah, apa haji? Sapa sing gawe pesawat? Ayo. Tujuannya apa? Hasilnya wong gairul Islam. Sampeyan padha mek bantu loh. Lho nek diusut-usut wis tapak. Ya Allah, wis gak usah ngono. Sing penting bagaimana tawajuh hati sampean datang Allah, itu aja. Itu aja. Sebab nek golek murni-murnian hanya satu. Wayah hujan mangap, yoiku murni pun. Pun, niku tok murni nih, lainnya tidak. Pun, gini Pak, jenengan kholwat, khususnya di waktu di mana jasmania sampai tidak keributan urusan dunia. Berarti jasad ini bebas, ya. Nanti malam, contoh
sampai jajal. Sampai sholat rong rakaat apa, sholat hajat apa, sholat tahajud. Sebelum takbir, sampean menengok dulu. Lepasan keakuan jenengan sebagai makhluk dengan dalil la haula wala quwata. Kita makhluk tidak punya daya upaya untuk bisa berdiri, untuk membaca, untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk. Gak punya. Wala kekuatan. Kekuatan pun tidak punya. Artinya hati jenengan harus sadar dan menetapkan hidup dalam diri jenengan. Itulah wujudnya Allah. Yang akhirnya menimbulkan, menghasilkan gerakan-gerakan. Gerakan darah, gerakan jantung, gerakan nafas, karena hidup. Coba hati sampean sediko dawuh tawajuh teng mriku. Depno hati sampean teng mriku. Aku yakin nanti sampean akan ngalami proses beda. Urusan nanti nafsu mlebu maneh eling urusan dunya rapopo. Tapi tetap iku mau kukuhkan dalam hati jenengan. Wis. Habis sholat teruskan wasilau siji wong tua songko wong tua kandung sampai songko bapak songko mbok garisi ya, bapak sampai nak di bapak ya, mak sampai nak di bapak. Terus berhubung jenengan karo jenenge khususon menyang wong tua kuluru sak penduwur Al-Fatihah. Khususon moro tua kuluru sak pendur Al-Fatihah. Khususon semua kekasih Allah, baik unsur nabi, rasul, waline Allah, dunya sa akhirat atau sing wis mati utawa durung mati, Al-Fatihah. Gak usah kok sebut namanya. Habis itu pun sampean kenek moco dzikir atau kenek moco istighfar monggo, ora yo monggo, langsung sampai mlebu nang napas sampai mlebu metu, sampai munio mlebu metu Allah, sambil hati sampean meyakini, merasakan hidup yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, itulah wujudnya Allah. Udah sampai fokus aja di situ. Dengan hati, akal jangan dipakai. Sampai akal pakai, sampai niku panas. Mesti panas. Ngeluh sampai niku. Nek wis ngeluh pedot sarape digawa nang undaan sampai niku. Ben gak pedot, cukup dengan hati, sebab Rasulullah sabut dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan dzati Allah ojo dipikir. Berfikirlah kau terhadap makhluk. Hati iki urusan dat, bukan akal. Makanya tafakur, angen-angen, ngerosok, wong Jawa ngarani ngerosok. Niki butuh waktu tenang Pak, waktu tenang baru bisa masuk. Tapi tak iling. Jikalau nanti jenengan diproses Allah masuk di alam kasaf, jangan takut. Sebab di dalam alam kasaf itu ketemulah alam malakut, para malaikat. Jangan takut. Alam jabarut, manakala ditemukan alam arwah, ada jin, ada iblis, dan ada surga dan neraka. Alam lahut, para nabi, para rasul, kekasih Allah dan sebagainya. Itu semuanya si makhluk. Jenengan tidak akan takut manakala jenengan memegang dzikir sirul asor. Itu dzikir ada 3 tahap. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Ini jenengan prosesi dzikir rasa tanpa ucapan. Hanya merasakan hidup ini wujudnya Allah. Akhirnya sampeanku akan terasa Allah itu dekat.
seiring berjalannya waktu terus menerus sampai berzikir pada Allah, maka dipindah ke Ainul Basyirah bertemu tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Anda telah kefanaan selain Allah. Jadi waktu gendeng ini jadab. Tapi di dalam wasilun sampean akal masih berfungsi karena masuk di dalam makom khawasul khawas. Nek majedubun jenengan jadab iku masuknya di alam khos. Akal sak hati wis lali urusan gendeng ya kaya arek cilik menika. Tangi turu langsung nanggone ngarepe lawang muka ini. Jadi coba jenengan ayo gidro-gidro sing nguasi. Kawan, karena Anda diberi aklin. Anak kecil belum. Masih murid. Makanya saya memakai sistem wasilun itu, akal tetap fungsi. Ruhaniyah sampai wis gak fungsi dengan dunia. Fungsinya ini wajah duat ya pun. Jadi masalah tawajuh miturut yang sudah saya temukan, tesis yang sudah saya temukan di dalam Al-Quran, sementara waktu saya menemukan surat Al-An'am 79. Kalau ketika jenengan khususiyah, jenengan dzikir, jenengan sholat, jenengan kerja, jenengan apapun aktivitas, wajib ruhaniyah madhep menyang wujude Gusti wajah Allah tadi. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Loh di situ. Niki Quran bukan koran. Wes. Jadi terserah umat percaya atau tidak terserah. Miturut saya ketika jenengan khususiyah berobitoh jangan pada makhluk. Langsung pada wajah Allah. Di manakah wajah Allah? Di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal Al-Hadid ayat 3. Itu tadi. Dialah wujudnya Allah di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Ini bisa terima bagi mereka yang sudah sinau ngaji ilmu tauhid. Kalau masih di dalam ilmu syariah thariqah belum bisa, Pak. Kita masih proses protes. Nah, tentu ya. Jadi wonten Pak, temriku kaifiahnya, cara-caranya kita untuk sampai pada wusul boleh sampai iki mau wasilah dulu, ringkese wasilah sampai cukup wasilah opo sing kula sampai akhir tadi. Enggak lama-lama. Langsung sampai masuk tawajuh ati sampai dateng gesang ning awak sampean. Pun yo niki patas. Sebab ini kula tanglet. Angsal niki kula tanglet. Sisa umur kita tinggal berapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Az-Zumar ayat 44 kalau nggak salah. Tolong dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsurun. Lekaslah baliyo nang Tuhanmu. Maksudnya bali keesaan. Leburno kabeh perkara apa sak liyane Gustimu leburno. Baru kalau kau sudah lebur wa aslimu lahu, baru bisa tawakal pasrah dengan sebenar-benarnya. Lakukanlah ini sebelum datangnya kematian. Kalau Anda lakukan sebelum kematian, ayatnya kan di belakang summa la tun sorun. Nek sampai wis balik sebelum mati, lah iki mboten enten wis. Tidak ada, la nafis nggak ada. Kemudian tunsorun jenengan dapat pertolongan. Tapi nek gak gelem balik, ya lane kanggo, maka kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
Wa qala aidan fafirru ilallah. Lekas larilah kembali kepada Tuhanmu, pada Allah. Nggih, mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus, dek wingi niku napa wonten rencang kula niku tanglet teng kula babakan niku babakan syukur melampaui niku teng acara nikahan. Piyambake niku sanjang teng kula, aku kok rapi kok seret ae to bos ngoten. Lah Seret. Mas nggih mesti napa nih rezekine niku lho. Rezekine seret. Nggih ibarate cobaane niku teng rezeki niku. Lah terus akhirnya kalau sanjang ya penting syukur bro ngoten lah. Ya bae niku disanjangi kalih tiyang niku ken ngantos dinten bangun nikah ngoten Gus. Disanjangi kalih tiyang kan bangun nikah. Lah sanjangi tiyang niku tanglet kula iki tanglet teng kula niku dilampahi napa mboten bangun nikah niku wau. Lah kula nggih sanjang lelek bangun nikah kok gak syukur karo wis ditakdirne Gusti Allah. Tapi sanjangi yang baik nggih ngengkel. Lah iku syariat ki. Iki kula lha niku kula mboten saged jawab. Lah niki kesempatan iki nggih alhamdulillah kula tanglet teng jenengan ngoten niku pripun ngoten lho. Berkawis ngoten niku umpami jawabane niku pripun ngoten Gus? Ngoten nggih. Nggih niku sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek cara kula jawab simpel wae. Jikalau hati kita sudah yakin bahwasanya semua karena Allah, tergantung hati jenengan dicondongkan bagaimana. Apakah dicondongkan Allah untuk bangun lagi? Lakukan. Tapi jangan sekali-kali bangun iku ada kesan karena talak. Jangan. Jangan. Tapi jikalau hati jenengan dicondongkan Allah untuk tidak lakukan itu, ya jangan lakukan. Semuanya nggak sama, Pak. Apa yang muncrat di dalam hati kita masing-masing nggak sama. Sebab menungso iku golongane wonten loro. Siji isih mamang ambek takdire Allah, loro wis gak mamang alias yakin kali sedaya takdire Gusti. Wong sing sik mamang iku sebab nyawang takdire. Wong sing wis gak mamang itu sebab atine nyawang menyang sing nakdirne. Makanya di dalam bab masalah takdir, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan penjelasan ada dua, qobdi dan basti. Qobdi ku seret, basti lancar. Qobdi ora penak, susah, basti senang, lancar. Siapapun Anda tatkala melihat makhluknya, contoh dikasih lancar, kok ndelok lancar? Gusti Allah kasih lancar terus, itu bukan hidayah tapi istidraj. Sebab kelancaran itu akhirnya menumpuk-numpuk kemewahan dunia, hati kita bergantung terhadap makhluknya. Bagaimana Allah katakan alhaakumut takatsur, pasti akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai sedo. Ini kilo Pak sing disebut su'ul khotimah. Akhir pati ini wonten mriku. Naudzubillah, semoga kita tidak digolongkan orang yang seperti itu.
Bapak Ibu hadirin. Jadi kedah sampai Bang Sulki datang rencang jenengan. Bang Sulki bagaimana mengembalikan? Bro, apakah kamu yakin semua karena Allah? Walaupun seret atau tidak seret? Kalau iya, lihat hati Anda bro dicondongkan untuk bangun apa enggak? Kalau enggak, jangan. Kalau iya, lakukan. Karena apa bisikan di dalam hati itu sesungguhnya pancaran songko urip kang sejati. Ingat Bapak Ibu, sampai masuk di dalam gedong ada layar. Layar tancape ini dulu nggih. Di layar itu ada gambar-gambar. Dari mana asalnya gambar itu? Dari gelis di dalam proyek yang dibawa oleh cahaya. Artinya perilaku dohiriyah yang disebut takdir apapun itu dari gelis di dalam hati jenengan. Dalam hati jenengan disebut lauhil mahfud secara syariah. Sehingga jangan heran setiap kali jenengan mau melakukan apapun di dalam hati sampean itu digerakkan namanya irodah, kekarapan, keinginan. Akhirnya dibawalah kelis itu dengan cahaya dari Allah, terjadilah takdir. Sangat dipahami? Jadi tembriku wau sampai kembalikan terhadap rencang jenengan, teman jenengan dengan pertanyaan, bro, apakah Anda sudah yakin serti dari Allah? Terus lancari dari Allah. Kalau yakin, apakah dalam hatimu ono condong membangun nikah atau tidak? Kalau iya, lakukan. Kalau tidak, jangan pernah lakukan. Hanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.